Jika kami bersama nyalakan tanda bahaya. Ini secara keseluruhan sudah kita ambil secara digital forensik dan sudah kita sampaikan kepada ahli bahasa. Kesimpulan daripada ahli bahasa, ada unsur delik, ada ujaran kebencian, ada penghinaan yang dilakukan atas postingan Jering. Sehingga atas dasar itu hari ini sudah kita tahan yang bersangkutan. Pesan saya kepada semua media adalah semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin, yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada ID kemarin. Dan ya, saya sekarang di sel tidak apa-apa. Yang penting tidak ada lagi ibu-ibu yang harus kehilangan bayinya. Halo, selamat malam pemirsa. Beberapa hari yang lalu kita ketahui bahwa Jering ini ditetapkan menjadi tersangka. Setelah ditetapkan menjadi tersangka di hari yang bersamaan pemirsa setelah menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian di Bali, Jering langsung dimasukkan ke dalam penjara di rutan Polda Bali. Ada yang menilai bahwa tidak seharusnya Jering ini dimasukkan ke dalam penjara secepat itu pemirsa atas kasus yang melilitnya, yaitu kasus pencemaran nama baik dan juga diduga telah melanggar Undang-Undang ITE. Pertanyaan selanjutnya, pantaskah Jering ini untuk segera masuk bui pemirsa? Malam hari ini kita akan membahas dalam dua sisi dengan tajuk haruskah Jering masuk bui? Saya akan mendiskusikan persoalan ini bersama dengan sejumlah narasumber. Siapa saja mereka? Saya perkenalkan satu persatu dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yaitu ada Pak Abdul Fikar Hajar, merupakan pakar hukum pidana. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, di sebelah Pak Fikar ada Dr. Nazar, merupakan Ketua Biro Hukum dan Pembinaan Anggota ID. Selamat malam Dok. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelah Dr. Nazar ada Bang Edi Saputra Hasibuan, merupakan pakar hukum dan juga pakar kepolisian, dulunya mantan Kompolnas juga begitu ya. Nah, dan pemirsa, kita tidak hanya berempat saja di sini. Dari sambungan telekomunikasi atau dari sambungan internet melalui Zoom, kami juga sudah terhubung dengan kuasa hukum dari Jering, yaitu ada Pak Iwayan Gendo Suwardana. Selamat malam, Pak Wayan. Selamat malam Mbak Tisa, Ya. Selamat malam semua. Selamat malam. Sebelum kita berdiskusi mengenai satu sudut pandang ini pemirsa, kita juga sudah terhubung lagi dengan salah satu narasumber kami yang sudah terhubung, yaitu ada Pak Teddy Gusnaidi, merupakan Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Selamat malam Bang Teddy. Malam Mbak Tisa. Sudah terhubung? Sudah bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, baik. Nanti kita akan diskusi bersama di sini ya, tapi sebelumnya pemirsa kita harus menyimak informasi pengantar berikut ini. Ya, pertanyaannya pemirsa, dua pertanyaan akan kita jawab. Apakah ini sebagai bentuk membungkam kebebasan dalam berpendapat dan haruskah Jering ini sampai masuk bui sesegera itu pemirsa? Nah, pertama saya ingin ke Dr. Nazar dulu ini, perwakilan dari ID yang melaporkan Jering ini atas kasus pencemaran nama baik. Jering itu menulis di Instagramnya, ini gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit yang seandainya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes COVID-19. Nah, apa itu kan di Bali ya? Itu kan di Bali, dilaporkan oleh ID Bali. Pak Nazar, tentunya mungkin ID Bali sudah berkoordinasi dengan ID Pusat, sudah berkoordinasi. Apakah yang ditulis Jering ini sudah memenuhi semua unsur-unsur pidananya sehingga memberikan lampu merah, lampu hijau? Ya sudah, silakan dilaporkan saja. Iya, terima kasih. Ya, sebelumnya sedikit saya katakan bahwa kami melihat secara keseluruhan Jering ini adalah salah satu unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pandemi yang kita sedang hadapi ini, sehingganya keinginan berkontribusi dari Jering ini pantas mendapat tempat, asal itu juga melalui jalur dan cara yang baik. Itu kita mengapresiasi itu dulu. Juga kita sangat memahami bahwa kebebasan orang mengemukakan pendapat, berkumpul dan seterusnya, walaupun ada framing lain yang mengatakan juga perhatikan hak dan kewajiban. Itu dasarnya dulu supaya nanti jangan jadi salah. Nah, tadi hanya 2 paragraf dikatakan bahwa pertama kacung, kemudian yang kedua yang pemeriksaan COVID yang dilakukan oleh dokter itu terfokus kepada
terlantar atau bisa terganggunya proses persalinan, bla bla bla. Sebenarnya tidak hanya itu, dari paragraf berikut dari yang diposting itu juga menyebutkan, saya sengaja membawa supaya nggak salah. Di situ kan juga ada poin yang menyebutkan bahwa dia selain mengatakan itu kacung, kemudian ada yang lebih menyerang lagi, bubarkan ID, dan dia tidak akan berhenti sampai itu organisasi kami bubar, ya kan, sampai ada penjelasan. Nah kemudian juga dalam hal ini berarti ada 4 poin selain disebutkan tadi. Tadi pertanyaan Mbak Vika, Tisa, ya, saya Tisa, Mbak Tisa, bahwa apakah itu sudah memenuhi unsur? Nanti beliau ini akan menjelaskan itu. Pemenuhan unsur yang berkenaan, kita langsung saja berkenaan dengan apa yang didakwakan itu, pasal 28 ayat 2 itu adalah belet dan domainnya penyidik. Apabila datang seorang pelapor yang melaporkan, mungkin yang dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik dengan menceritakan segala macam, penyidik akan dalam berita acara itu kan membuat, setahu saya begitu ya, saya bukan praktisi hukum, tapi itu kan disebutkan lalu dinilai unsur mana yang sudah terpenuhi, sehingganya terformulasilah dakwaan yang akan dijatuhkan terhadap saudara Jering. Itu dulu. Jadi bukan personal ID yang minta dong didakwakan pasal sekian. Itu dulu untuk menjawab yang tadi. Tapi memang di situ ID merasa ada pencemaran nama baik yang diterima oleh ID. Kita coba lempar ke kuasa hukum ataupun pengacara dari Jering. Halo Pak Wayan. Iya, selamat malam Mbak. Iya, selamat malam Pak Wayan. Ini dianggap melakukan pencemaran nama baik, ada beberapa unsur, termasuk di situ dianggap Dr. Nazar paling parah adalah dia Jering tidak akan berhenti sampai ID dibubarkan, dan juga yang cukup menyakitkan bagi ID adalah ID jadi kacung WHO, dan akhirnya itulah kenapa Jering ini ditangkap menjadi tersangka, kemudian dari tersangka langsung dibui. Ya, tadi saya pertama begini Mbak. Pertama, kalau kita bicara tentang pencemaran nama baik, maka pencemaran nama baik itu adalah absolut individu. Artinya dia delik aduan. Nah, kalau dia delik aduan, maka karena dia absolut individu, seharusnya yang melaporkan itu adalah individu dokter, bukan organisasi. Prinsip dalam konteks pencemaran nama baik tidak kenal sebetulnya kehormatan organisasi, tetapi adalah kehormatan individu. Itu yang pertama. Makanya di situ agak aneh kemudian ID secara organisasi melaporkan ini sebagai pencemaran nama baik. Yang kedua, sebetulnya saya juga mau stressing, Pak Nazar tadi menyampaikan bahwa pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang dituduhkan atau disangkakan kepada klien saya Jering, itu menurut Pak Nazar tadi adalah domain penyidik. Nah, tentu saja kemudian ini menjadi pertanyaan kami dari awal, dan kami tanyakan sebetulnya siapa yang menghendaki pasal ini dipasangkan atau disangkakan kepada Jering? Artinya kalau dari statement Pak Nazar, maka ID tidak dari awal melaporkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini untuk disangkakan kepada Jering atas dugaan menebarkan kebencian. Nah, problemnya kemudian justru statement Pak Nazar ini semakin menguatkan persepsi kami bahwa ada upaya memang memasangkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, karena pasal tersebutlah yang sebetulnya memberikan kewenangan polisi atau penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Jering. Karena pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik melalui elektronik, ya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 310 dan 311 KUHP, itu tidak memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menahan. Nah, kami kemudian justru melihat kenapa pasal 28 ayat 2 yang di Undang-Undang ITE yang dipasangkan itu menjadi problem. Walaupun kemudian justru perdebatannya juga bertambah, apakah ID ini adalah antar golongan? Kalau kemudian
disebut sebagai golongan dan kemudian postingan Jering dianggap untuk menebarkan kebencian dan permusuhan antar golongan ya kepada sekelompok orang berdasarkan sara, maka pertanyaannya antar golongan siapakah ID sedang ditempurkan oleh seorang Jering? Bukankah kemudian kalau kemudian diksinya adalah Jering ID adalah kacung WHO, maka kan itu artinya selaras. Kan faktanya memang bahwa ID dalam bekerja, walaupun tidak anggota langsung dari WHO, tapi dalam bekerja itu kan kemudian mengikuti rekomendasi WHO. Nah, yang kontra terhadap WHO kan sebetulnya Jering, yang punya persepsi tentang soal WHO yang kurang tepat dalam penanganan pandemi ini kan Jering. Tapi kalau ID kan selaras. Nah kemudian kalau kata kacung dimasukkan di situ sebetulnya kan adalah ID sedang menjalankan rekomendasi WHO, dan kacung itu bukan kata yang menurut kami itu bukan kata yang bisa mencemarkan. Oke, satu lagi begini. Satu, maaf Pak Wayan. Oke, satu lagi. Oke, kalau menurut Anda kacung tidak ada masalah begitu di situ kalimatnya, tapi ada satu kata juga yang mungkin cukup melukai ID adalah soal pembubaran ID. Saya tidak akan berhenti sampai dilakukan pembubaran ID, sampai ID dibubarkan. Bagaimana respon Anda, penjelasan Anda? Tapi nanti Pak Wayan ya, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke Pak Wayan menjawab pertanyaan menggantung tadi Pak Wayan. Oke lah kalau masalah kacung itu mungkin tidak dianggap terlalu bermasalah begitu ya menurut kuasa hukum. Tetapi bagaimana dengan ancaman bahwa saya tidak akan berhenti sampai ID itu dibubarkan? Pak Wayan, bagaimana penjelasannya? Ya, pertama kalau kita baca secara komprehensif ya, bubarkan ID, saya tidak akan berhenti menyerang Ikatan Dokter Indonesia sampai mendapatkan penjelasan tentang hal ini. Maka itu kan harus dilihat antara konten poster tulisannya itu dengan captionnya. Ini kan berangkat dari persoalan bahwa terjadi banyak kerugian dari berita-berita media. Banyak ibu-ibu yang melahirkan yang kesulitan kemudian melahirkan karena prosedur rapid test. Lalu kemudian itu dipertanyakan kepada ID karena dianggap sebagai organisasi yang juga sepatutnya bicara tentang itu. Nah, kalau bicara konteksnya bubarkan ID yang tadi, itu adalah kan meminta penjelasan terakhirnya. Bukan minta dibubarkan. Kecuali diksinya adalah bubarkan ID, saya tidak akan berhenti menyerang ID kalau sampai ID bubar gitu. Ini meminta penjelasan kok. Terus yang sebentar, saya mau tanya ke Dr. Nasar, ID ini badan hukumnya perkumpulan, yang bisa membubarkan ID emang siapa? Emang Jering anggota ID terus bisa membubarkan? Kan enggak juga gitu, yang bisa membubarkan ya anggotanya. Makanya kemudian ini kan soal pemilihan diksi-diksi yang menurut kami kemudian memang ada perbedaan-perbedaan persepsi yang seharusnya bisa diawali dengan diskusi, bisa diawali dengan mediasi, itu bukan kemudian dengan pelaporan. Dan ketika saya tanya Jering, apakah kemudian kamu benci sama ini? Enggak, saya enggak, cuman saya ingin meminta penjelasan karena justru ada harapan besar ini kemudian memperbaiki sistem sebagai satu perkumpulan yang punya power untuk merubah regulasi. Karena peran sertanya di ADRT-nya itu adalah agent of change, Mbak. Oke, baik. Kita coba dari tadi Dr. Nazar ketawa nih penjelasan dari Pak Wayan. Kenapa, Dok? Apa di situ yang dokter rasa nggak cocok sama dokter? Iya, yang waktu dikatakan beliau, apakah ID itu tadi individual disebutkan itu kan gitu ya beliau. Nah, kemudian apakah ID itu kemudian ditambah lagi, apakah ID itu bisa dibubarkan karena Jering? Semua pasti menjawab ya enggak, ya kan? Tapi yang saya artinya kan kalau kita lihat kayaknya ID ketakutan berlebihan nih kalau menangkap dari itu. Gimana kalau dokter melihatnya? Kami tidak sama sekali bukan ketakutan berlebihan, bukan ketakutan berlebihan itu jelas-jelas kalau memang Jering ingin mengklarifikasi. Saya meyakini, kalau boleh saya bahasakan itu Jering Adinda lah begitu ya. Kalau Adinda Jering ini memang ingin mengklarifikasi, tidak dengan mengatakan bahwa bubarkan, itu penyerangan. Lalu kemudian dia tidak akan berhenti menyerang, walaupun di belakangnya tidak akan berhenti menyerang kalian sampai ada kejelasan bla 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 bla. Kalau memang substansinya itu kejelasan,
dengan tangan terbuka kawan-kawan saya di sana di pengurus itu akan segera menerima. Itu selalu yang kami lakukan. Kemudian satu lagi, itu nggak ada somasi 1, 2, 3 Oke, kita tahan dulu deh, kita tahan dulu. Pak Wayan dan Pak Nazar, kita tahan dulu, kita mendengar suara dari Bang Edi. Silakan Bang Edi. Pak Kira kita Hasibuan, bisa monggo. pahami ya. Dalam kasus ini kan memang ID sebagai pelapor, Oke. ya. Kemudian merasa dicemarkan nama baiknya. Kemudian Polda Bali dalam hal ini tentu mendapat ada laporan dari masyarakat, termasuk ID, lalu melakukan penyelidikan. Kemudian memintain berbagai keterangan berbagai pihak dalam hal ini. Lalu melakukan meningkatkannya menjadi penyidikan. Setelah misalnya melakukan banyak memintain keterangan berbagai pihak di sini. Karena memang salah satunya untuk meningkatkan ini menjadi penyidikan adalah ada bukti-bukti awal yang dimiliki Polri dalam hal ini. Minimal 2 alat bukti harus terpenuhi. Lalu melakukan gelar perkara untuk menetapkan Jering menjadi tersangka. Dan memang kalau kita lihat pasal yang disampaikan Polda Bali dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, ya. Dalam pasal 45 dan pasal 45A termasuk di dalamnya adalah di situ dijelaskan bahwasanya Jering dituduhkan menyampaikan rasa permusuhan, menyampaikan pencemaran nama baik, memberikan penghinaan ya terhadap termasuk di dalamnya 45A itu disebutkan menyampaikan rasa permusuhan dan kebencian kepada satu individu atau kelompok ya. Dan di situ maka ID misalnya merasa Artinya unsur pidana terpenuhi kalau menurut Bang Edi. Saya kira memang Polda Bali dalam hal ini sudah melalui proses hukum yang tapi yang dipertanyakan sempat juga sampai muncul hashtag bebaskan Jering gitu ya di sosial media, banyak sekali hashtag juga save Jering begitu. Mempertanyakan kenapa ketika baru menjalani pemeriksaan pertama sebagai seorang tersangka langsung ditahan. Ketika dilakukan pemeriksaan kemudian ditetapkan menjadi tersangka di hari itu juga, langsung hari itu juga ditahan. Itu yang menjadi pertanyaan dari banyak orang. Bagaimana Bang Edi? Saya kira banyak komentar nggak ada masalah. Masalah penahanan sesuai undang-undang itu menjadi kewenangan penyidik daripada ini. Karena kalau saya lihat daripada pandangan daripada penyidik kemarin harus melakukan penahanan terhadap Jering itu karena pertama adalah takut Jering mengulangi perbuatannya. Ya, saya kira ini keyakinan penyidik memang harus kita pahami juga ya. Kemudian bisa juga mungkin takutnya mempersulit penyidikan atau mungkin bisa menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Saya kira ini akan menjadi pertimbangan penyidik untuk melakukan penahanan ya. Memang penahanan ini ada subjektif, tetapi sekali lagi adalah kalau kita melihat aturan itu menjadi sepenuhnya kewenangan daripada penyidikan. Oke, Pak Fikar. Ya, oke. Sebenarnya gini, cuma 2 pasal yang dituduhkan, ya, 27 ayat 3 dan 28 ayat 2. 45 itu ancaman hukuman, bukan norma dia, nggak berdiri sendiri. Jadi tidak pasalnya tidak itu. Oke, saya mulai dari pencemaran. Di beberapa dengan tidak menghilangkan apresiasi saya terhadap perjuangan para dokter, gitu ya. Penuntutan Jering karena pernyataannya di beberapa kesempatan saya bilang itu berlebihan gitu. Saya tadi setuju dengan Pak Najar bahwa Jering adalah seorang seniman yang punya kepedulian. Itu dulu tuh, itu yang sebenarnya harus digariskan. Ya mestinya ketika itu ada pernyataan, Jeringnya dipanggil, diundang. Bahkan kalau perlu dijadikan pembicara dia. Diminta penjelasan apa maksud dia dari pernyataannya. Mestinya seperti itu gitu. Bukan langsung bawa ke jalur hukum. Itu satu. Yang kedua, pasal 27 ayat 3 ya pencemaran. Di KUHP itu ada 3 model pencemaran. Pencemaran terhadap presiden dan wakil presiden itu sudah dihapus oleh MK karena dikhawatirkan menghambat demokrasi. Ya. Yang kedua, pencemaran terhadap pejabat umum yang dulunya delik biasa menjadi delik aduan. Juga sudah dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga adalah pencemaran 310. Pencemaran antar orang per orang. Itu delik aduan, ancamannya cuma 9 bulan. Nah, ketika dia dibawa ke media internet, ya, maka muncul pasal itu. Makanya saya bilang, sebenarnya undang-undang ITE itu adalah undang-undang administratif sebenarnya. Dia tidak mengatur, dia mengatur transaksi dan informasi sebenarnya. Pasal itu sebenarnya harusnya adanya di KUHP. Harusnya, ya. Tapi oke, karena belum sebenarnya di KUHP ada 310 ayat 2 itu ada medianya yang melalui cetak, melalui ini itu ada pemberatannya gitu sebenarnya. Nah, karena itu ini kalau saya
pasal yang kebablasan, ya. Apalagi dulu ancamannya 6 tahun sampai siapa namanya Prita itu masuk, dan karena Prita itu kemudian pasal ini dirubah menjadi delik aduan dan menjadi ancamannya diturunkan menjadi 4 tahun. Oke. Karena itu ketika orang diproses melalui pasal itu tidak bisa ditahan, gitu ya. Nah, kenapa saya bilang lebay ini pencemaran? Karena begini, pencemaran di Undang-Undang ITE atau di 310 itu adalah man to man, orang ke orang gitu. Barang siapa mencemarkan nama baik orang gitu. Jadi bukan ke lembaga, bukan ke perusahaan, bukan ke binatang, ke hewan, bukan. Tapi orang ke orang gitu. Nah, karena itu saya nggak tepat ini. Oke, coba Ya. kita tanya Bang Edi. Bang Edi dianggap nggak tepat ini Nggak tepat, penggunaan nggak ada pasalnya 310. untuk mencela Kan jering. boleh saja memberikan tanggapan ya. Oke. Kita tidak ada masalah. Tapi sekali lagi adalah kita juga harus menghormati apa yang dilakukan oleh penyidik ya. Artinya ini masa sih kalau misalnya orang melakukan penghasutan, melakukan menyebarkan rasa kebencian, terus menyebarkan Saya belum rasa bahas. permusuhan. Nanti dulu kita Saya dengar kira- satu lagi. Saya kira Pencemaran dibiarkan. dulu aja, Saya kira Pak. tidak Jangan bisa kesana juga. dulu. Kita harus Iya. bermain cepat ini, Iya. waktu kita sangat terbatas. Iya. Oke, silakan Pak Ya, Edi. saya kira memang tidak bisa juga dibiarkan. Justru nanti kalau misalnya Soal tadi pencemaran, Pak, ya? Soal pencemaran gitu. ya. Nah, saya belum bahas Ya. yang kedua, belum. Terus misalnya ada melakukan pencemaran, kemudian yang dipermasalahkan saat ini adalah kenapa harus ditahan? Ya, saya kira itu tadi saya sampaikan. Masalah penahanan adalah merupakan kewenangan penyidikan. Karena Oke. penyidik kalau kita lihat di sini adalah alasannya dikhawatirkan misalnya Jering akan mengulangi perbuatannya. Oke. Saya kira Oke. bisa kita pahami. Oke, baik. Nanti kita tahan. Kita juga punya satu narasumber yang belum kita ajak berbicara. Di sini ada Bang Teddy Gusnaidi. Tapi nanti usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi. Saya belum ngomong soal itu. Ya, saya ingin ke Bang Teddy. Bang Teddy Gusnaidi merupakan Dewan Pakar Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI). Bagaimana tanggapan Anda? Kita tahu juga bahwa PKPI sebelumnya sempat juga punya masalah begitu dengan Jering, begitu ya, saling lapor begitu ya beberapa waktu yang lalu. Tanggapan Anda bagaimana, Bang, soal penahanan Jering ini? Ya, ini sebenarnya harusnya masuk pada ranah infotainment ya, infotainment artis. Ini sebenarnya nggak masuk pada ranah politik nasional. Cuma karena diarahkan, diseret-seret dengan bahasa yang mengatakan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia sekarang sudah terbatas atau sudah dibatasi, makanya saya berkomentar karena ini sebenarnya kan yang bermasalah adalah antara Jering dengan ID, bukan Jering dengan pemerintah. Nah, tapi makin ke sini itu diarahkan seolah-olah apa yang terjadi dengan Jering itu adalah perbuatan dari pemerintah. Jadi ini kita harus luruskan. Sudah mulai ada kampanye-kampanye yang mengarahkan bahwa di Indonesia kebebasan berpendapat dan berbicara itu sudah dikerangkeng ya. Nah, kalau saya mau bicara masuk pada poin di mana permasalahan ID dengan Jering, saya melihat begini, apakah ID ya, ketika melaporkan Jering itu adalah tindakan yang hina? Apakah ID melaporkan Jering karena karena perintah dari pemerintah? Kan nggak juga gitu kan, setiap orang boleh gitu untuk melaporkan siapapun jika dia anggap dan diduga melakukan kesalahan. Jadi saya berpendapat simpel aja bahwa kasus ini kasus yang sangat-sangat simpel, kasus yang sangat-sangat receh ya, atau bisa dibilang tidak jadi diskusi nasional harusnya, atau diskusi politik, karena sudah ditarik-tarik ke arah politik ya. Itu sih saya lihat. Menurut Anda siapa sih yang narik-narik ke arah seperti itu? Ya baru nggak gini. Dari tadi di TV One kan baru awal-awal aja sudah mengatakan bahwa Tapi ini kita berujuk pada apa yang disampaikan oleh masyarakat di media sosial, di ranah umum loh. Bukan kita yang pertama kali menyampaikan, tapi kita mengambil dari ranah umum, Bang. Itu perlu dicatat.
Jadi menurut Anda siapa yang membawa itu ke ranah umum, Bang? Hah? Kalau menurut Anda itu siapa yang membawa ke ranah umum? Kalau Anda mengatakan ini harusnya cuma kasus di infotainment, tidak menjadi isu nasional, tapi ini ditarik-tarik lah ya, ditarik-tarik seolah-olah pemerintah begitu. Nah ini siapa yang kalau menurut Abang yang menarik-narik seperti ini? Apakah dari jaringnya sendiri ingin membuat seperti itu atau bagaimana? Sebelum kita konfirmasi kepada kuasa hukum, Bang. Tidak, saya kalau dilihat, saya mengatakan begini nih. Saya sangat berharap Jering bebas. Saya sangat berharap karena saya memang ingin masalah ini tidak diteruskan secara subjektif ya. Tapi secara objektif saya melihat bahwa setiap orang itu dibatasi kebebasannya. Karena di dalam Undang-Undang 45 kan mengatakan begitu bahwa kebebasan itu wajib patuh terhadap pembatasan. Nah, itu Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan. Nah, kalau seandainya nih ya, kalau seandainya Jering nanti akhirnya diputuskan bersalah, karena masih diduga nih, diputuskan bersalah, ya sudah gitu. Ini hukum kita. Kita nggak perlu lagi diskusikan mengenai kenapa ada undang-undang ini dan undang-undang itu. Kalau bicara itu, ya silakan saja masuk legislatif, masuk ke pemerintahan, rubah undang-undang itu. Oke, baik. Saya ingin ke kuasa hukum, ada beberapa poin tadi yang disampaikan, termasuk juga yang disampaikan oleh Bang Edi tadi bahwa takut-takutnya nih, ini kan subjektif dari penyidik ya, untuk menahan Jering atau tidak setelah ditetapkan menjadi tersangka. Tapi takutnya misalnya Jering akan melakukan perbuatan ataupun mengulangi perbuatannya lagi. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Wayan? Ya, Mbak Disa, saya ingin mengklarifikasi bahwa Jering tidak pernah punya persoalan dengan PKPI. Karena akun yang diduga menghina PKPI itu adalah bukan milik Jering, itu akun palsu. Itu yang pertama ya. Saya clearkan dulu. Terus yang kedua adalah begini, persoalan penahanan itu memang hak subjektifnya, kewenangan objektif dan kewenangan subjektifnya penyidik. Tapi persoalannya justru ketika dipasang atau disangkakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Junto 45 ayat 2 ya, Undang-Undang ITE, justru itu persoalannya. Ketika kemudian sejak Mahkamah Konstitusi memperlebar, ini sebetulnya makna dari antar golongan ini justru menjadi problem. Pasal 28 kemudian digunakan untuk membungkam orang yang berpendapat. Karena pasal-pasal yang lain tidak bisa menahan, Mbak. Polisi tidak bisa, syarat objektifnya tidak terpenuhi, kewenangan objektifnya tidak terpenuhi karena pasal-pasal yang digunakan di luar pasal 28 itu tidak bisa membuat polisi menahan. Nah, kalau kemudian digunakan pasal 28, ancaman hukumannya 6 tahun, di atas 5 tahun, maka syarat objektif itu terpenuhi. Tinggal polisi kemudian penyidik membuat alasan-alasan syarat subjektif yang sebetulnya juga bisa diuji. Karena kalau Jering dibilang tidak kooperatif, Jering kooperatif. Kalau dibilang kemudian menghilangkan barang bukti, ketika disita, Mbak, saya mau ceritakan waktu di penyidikan, ketika disita HP-nya, Jering langsung menyerahkan, bahkan tanpa ditanya penyidik, dia ngasih passwordnya. Ini HP saya, silahkan disita, passwordnya sekian. Kurang kooperatif apa? Kalau tidak, kalau kekhawatiran mengulangi kan juga sangat subjektif. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan juga sedikit tanggapan soal kasus ini menjadi kasus nasional. Kalau tadi dibilang ini cukup menjadi kasus infotainment, sebetulnya justru problematiknya adalah ketika penerapan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini, bahwa memang kebebasan berekspresi itu adalah masuk kategori derogable right dalam hak asasi, tapi kan ini pembatasannya harus melalui undang-undang. Nah, kemudian ketika penyidik ya ketika melakukan proses hukum ini juga serta-merta langsung menetapkan SPDP, ya, menyerahkan SPDP kepada kepolisian, kejaksaan, padahal kemudian polisi, ini Pak Edi pasti tahu gitu, kepolisian itu ada surat edaran nomor 8 bulan Juli tahun 2018 dari Kapolri yang mengarahkan soal restoratif justice. Adanya upaya-upaya untuk mediasi, untuk memenuhi keadilan pelaku dan korban, yang bisa dilakukan dalam proses penyelidikan sampai kemudian penyidikan sebelum ada SPDP, surat dimulainya pemberitahuan penyidikan, surat dimulainya penyidikan perkara. Nah, ternyata di proses Jering ini yang dilakukan adalah begitu Jering pertama kali Jering dipanggil,
SPDP itu sudah langsung dilayangkan ke kejaksaan. Tidak ada upaya klarifikasi, tidak ada upaya interogasi, tidak ada upaya untuk mempertemukan antara pelapor dengan terlapor gitu. Oke, kita tahan, kita dapat poinnya Pak Wayan. Sebetulnya kita juga sudah mengundang dari pihak kepolisian. Kami masih terus berharap agar pihak kepolisian bisa bergabung bersama kami. Pemirsa, kita masih terus menunggu sampai berakhirnya acara ini. Kita juga nanti akan meminta tanggapan dari Bang Edi. Tapi nanti usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke Bang Edi. Ada beberapa hal yang dikritisi, lagi-lagi soal penerapan pasal itu. Kemudian yang kedua, Jering ini orangnya suportif kok begitu. Dipanggil, dia datang, dipanggil, disita handphonenya ketika ada sebuah permasalahan, dia kasih handphonenya, dia kasih passwordnya, dan subjektif juga kalau misalnya ujuk-ujuk nanti berpikir bahwa Jering akan melakukan perbuatan yang sama. Ya. Tentu saja memang gini ya, kita harus lihat ke belakang ya. Sebelumnya kalau nggak salah, Jering juga pernah melakukan pengasutan, terus memprovokasi masyarakat, termasuk misalnya untuk tidak menggunakan masker, tidak melakukan rapid test. Ya, saya kira itu sangat membahayakan. Negara saat ini dalam keadaan apa yang itu termasuk juga sebuah pelanggaran hukum, menghasut menurut versi Bang Edi tadi? Saya kira itu akan menjadi pertimbangan penyidik dalam hal ini. Karena kenapa? Itu membahayakan. Apabila misalnya, apalagi kalau kita lihat, Jering adalah seorang selebritis, ya. Kemudian apa yang disampaikannya itu bisa diikuti oleh masyarakat. Bagaimana jika seandainya masyarakat mengikuti untuk tidak mau menggunakan masker, kemudian tidak menggunakan rapid test, ya? Saya kira ini membahayakan. Saya kira negara memberikan tempat kepada seluruh masyarakat, boleh menyampaikan pendapat asal tidak menyinggung pribadi orang lain, kelompok orang lain, tidak menyebarkan rasa kebencian, tidak menyebarkan rasa permusuhan. Saya kira sepanjang itu bisa dilakukan oleh Jering, saya kira tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah Jering menyampaikan rasa kebencian, rasa permusuhan tadi termasuk kepada ID ya, sebagai kelompok ya. Saya kira itu tentu saja ID merasa keberatan dalam ini. Dan kalau kita lihat lagi adalah ini sudah 1 bulan dilaporkan oleh ID kepada Polda Bali. Sebetulnya kalau pada saat itu Jering merasa apa yang disampaikannya salah, bisa melakukan komunikasi kepada si ID. Ya. Coba kita tanya dulu, Pak Wayan, ketika Jering tahu nggak pertama kali ID melaporkan Jering ini ke Polda Bali sekitar 1 bulan yang lalu? Kan nggak ada yang tahu, Mbak. Tahunya kan pertama kali dipanggil tanggal 3 Agustus dan di surat panggilannya tanggal 1 Agustus. Di situ kita baru tahu bahwa per 27 Juli 2020 itu sudah ada SPDP. Sudah dinaikkan ke penyidikan, kita nggak tahu gitu. Justru itulah yang kami pertanyakan, kenapa surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018 tidak dijalankan dalam konteks restoratif justice, sementara ini adalah upaya pengembangan dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana gitu loh, sistem hukum pidananya. Itu yang justru persoalan. Kalau kemudian ada persepsi-persepsi yang bisa menyatukan persepsi, yang mempertemukan persepsi, itu apa sih? Kan diskusi. Restoratif justice itulah jalannya. Ini kan kalau misalkan dituduh, Jering menghina, Jering menyebarkan kebencian. Ini kan diksi-diksi itu berdasarkan daripada latar belakang. Jering anak pangrok, nggak bisa juga standarisasinya disamakan dengan profesor-profesor kesehatan. Gitu loh. Persepsi ini harus diketemukan. Restoratif justice itulah sarananya. Nah, kalau tadi saya mau kritik dulu Pak Edi ini salah informasi kalau bilang Jering provokasi nolak rapid test. Bapak salah informasi itu. Jering itu tidak menolak rapid test sebagai alat kesehatan. Yang ditolak Jering adalah ketika rapid test digunakan sebagai syarat administrasi. Dan itu berdasarkan pendapat ahli virologi, ahli epidemiologis, pendapat Persatuan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, seluruh Indonesia, pendapat dari dokter spesialis patklin, ya, patologi klinik dan dokter laboratorium. Apa yang disampaikan Jering itu bukan provokasi, itu pendapat para ahli. Menolak rapid test sebagai syarat administrasi. Lo kok dibilang provokasi? Ini kan pelintiran-pelintiran yang banyak. Jering tanggal 10 April itu masih mengkampanyekan gunakan masker, cuci tangan, hand sanitizer. Itu 10 April Jering masih mau melakukan kampanye itu gitu. Nah, kalaupun kemudian itu dianggap provokasi, lalu kenapa kemudian seolah-olah negara nggak sanggup untuk melayani narasi Jering gitu loh?
Oke, Lalu baik, Bang, ini kan seolah-olah menggunakan laporan ID kemudian untuk memenjarakan Jering, untuk menghentikan Jering berkampanye tentang keyakinan politiknya, lalu sekarang menggunakan laporan ID, kan seolah-olah seperti itu jadinya. Oke, baik, ini kan kita bicara dulu soal Jeringnya gitu ya. Tadi kan Jering mengatakan bahwa tetap mengkampanyekan hingga 10 April itu tetap mengkampanyekan gunakan masker, mencuci tangan. Tapi ini kita dapat sebuah video amatir berlokasi di salah satu markas band Jering. Kita lihat ini bahwa pada saat itu ada pesta tanpa masker. Ulang tahun 25 tahun Superman is Dead, Bang. Ini kan Jering juga bagian dari Superman is Dead nih, Bang. Kita lihat di situ nggak ada yang pakai masker satupun. Dampaknya juga kita lihat berkerumunan begitu ya. Banyak orang di sana, anak-anak muda di sana tidak pakai masker begitu. Karena kan kita tahu bahwa mereka ini merupakan bagian dari influencer begitu ya, Bang ya. Nah, kalau menurut Abang ini bagaimana, Bang? Dan juga katanya sempat melakukan demo ya, Bang ya, tanpa masker ya. Kita ingin konfirmasi saja nih ke Abang, seperti apa keabsahan informasinya. Coba Abang konfirmasi. Kalau soal pemakaian masker, itu kan diserahkan kepada individu masing-masing. Bukan tanggung jawab Jering. Nah, kalau sekarang dilihat bahwa itu Jering udah di dalam loh, video yang Anda pertunjukkan tadi, Pak. Nah, kalau misalkan kita mau memperbandingkan, mari kita lihat bahwa sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster itu menggelar acara tanpa taat pada protokol kesehatan. Padahal beliau percaya protokol kesehatan, beliau membuat kebijakannya. Ketua DPRD Bali plus anaknya Bupati Tabanan membuat membuat pesta juga diduga tidak taat protokol kesehatan. Nih, Gubernur Bali aja nggak taat protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya ada pejabat nggak taat protokol kesehatan, Jering boleh Bang nggak taat protokol kesehatan juga? Nggak fair menurut saya. Oke, nggak fair. Coba deh kita tanya deh. Di sini coba kita tanya deh ke dokter, Dok. Tentang yang tadi. Ya, saya sederhana saja. Siapapun harus mengikuti protokol. Persoalan ada orang lain yang menyimpang dari itu. Pertama, responsibility-nya dia. Tapi dalam konteks ini, itu membahayakan orang lain. Terlepas dia mau berkampanye atau tidak, dalam hal jangan memakai atau harus memakai. Itu sederhananya seperti itu. Nah, saya boleh, itulah gunanya ketaatan kita terhadap protokol itu tadi. Protokol itu adalah aturan dari yang ditentukan oleh regulator, oleh pemerintah. Saya tadi mengatakan tadi mengatakan bahwa tentang bagaimana sikap Jerry juga di videonya dikatakan bahwa menekankan bagaimana nelongsonya kata orang Papua, orang Jawa. Ibu hamil dan melahirkan dengan caption begini. ID mewajibkan semua orang yang melahirkan dites CV19. Kemudian saya lanjutkan lagi juga di situ disebutkan hasil tes bikin stres dan menyebabkan kematian pada ibu dan bayi. Saya ingin mengatakan begini, Beli, bahwa ya bukan mau bersembunyi di balik lalang selembar, bersembunyi di balik peraturan pemerintah, enggak. ID sama sekali tidak punya wewenang mewajibkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pencegahan dalam hal ini. Ini semua yang mewajibkan dengan rapid test ini, itu adalah kebijakan yang secara gradual makin hari makin sempurna. Beli tahu, pasti sudah tahu bahwa sampai hari kemarin itu bukankah aturan penanganan pandemi ini sampai direvisi yang kelima? Itu yang terakhir adalah tanggal 13 Juli tahun 2020. Begitulah gradualnya yang penanganan, karena kita memang awam dari nol, learning by doing kita. Kemudian ini yang juga menyebabkan kami tersudut sekali, ya. Saya tidak mau melankoli mengatakan kami ini sudah babak belur mengurus ini, ya kan, nanti dibilang itu lebay. Tapi kami sudah tersudut saat ini sedemikian rupa, masih saja diberikan stigma bahwa ini mewajibkan mengetes itu. Ini adalah kami menjalankan aturan-aturan dari mulai peraturan perundang-undangan, undang-undang praktek kedokteran dan seterusnya, dan seterusnya sampai ke aturan terkecil, aturan pelaksanaan di rumah sakit. Begitu juga tentang bagaimana hasil tes bikin stres dan menyebabkan kematian bayi dan anak. Ini berbahaya, Tisa. Oke. Berbahaya sekali. Ini tidak dicermati dari tadi.
Sedangkan kami ini semata-mata menjalankan apa yang sudah dituntunkan. Perkara rapid test memang benar, tidak hanya perhimpunan patologi klinik yang mengkoreksi itu. Makanya saya bilang tadi, pemerintah sudah mengkoreksi itu dengan 5 kali revisi. Karena itulah kita learning by doing. Kenapa? Sementara sampai dengan pertengahan Mei itu beli, rapid test itulah yang paling bisa dicapai walaupun harganya masih mahal. Daripada tidak ada tes sama sekali. Coba bayangkan, tidak ada parameter yang katakanlah itu parameter abu-abu yang sekarang sudah direkomendasikan tidak dipakai lagi. Itulah yang kami pergunakan. Justru ini sebenarnya mempermudah proses perawatan, termasuk masalah proses melahirkan. Jadi biar clear. Oke, baik. Nanti kita minta komentar dari kuasa hukum Jering ya. Tapi kita harus jeda terlebih dulu, sejenak pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Ya, di segmen akhir ini saya pertama ingin ke kuasa hukum terlebih dahulu. Pak Wayan, bagaimana selanjutnya upaya mediasi? Katanya tetap terus dilakukan, tapi bagaimana titik terangnya sendiri? Jering dari awal sebetulnya sudah meminta maaf apabila ada diksi yang menyinggung gitu ya. Bukan pada substansi ya, karena substansi kan itu hal yang justru diharapkan ID mampu berharap untuk mengubah regulasi supaya lebih baik derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Nah, soal diksi saja itu perlu yang dicarikan solusinya gitu. Terus yang berikutnya sebetulnya kalau konteksnya adalah seolah-olah Jering yang mempengaruhi seluruh upaya-upaya pencegahan pandemi ini menjadi buruk misalkan, seharusnya juga dilihat seperti Gubernur Bali juga seharusnya diseret pidana karena kelalaiannya juga menyebabkan orang lain berbahaya gitu karena dia tidak menjalankan protokol kesehatan. Nah, untuk ID ya kami tetap berharap bahwa upaya mediasi ini dilakukan karena sebetulnya seperti yang disampaikan, klien kami Jering sangat menghormati ID, sangat berharap bahwa ID mampu mengubah regulasi ini secara bersama-sama untuk kemaslahatan rakyat, untuk menaikkan derajat kesehatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Begitu, Mbak. Oke, lalu saya ingin ke Bang Teddy, closing statement dari Anda, Bang Teddy. Ya, pertama soal PKPI yang waktu kemarin itu bukan PKPI ya, tapi anggota PKPI. Ada anggota PKPI yang merasa tidak senang, dia melaporkan. Jadi bukan institusinya ya, bukan partainya. Itu satu. Kedua, ini perbincangan kita sudah melebar kemana-mana. Karena kita akhirnya mengarah ke COVID-nya. Padahal kan yang didiskusikan ini bukan COVID-nya. Tapi yang kita diskusikan adalah perbuatan Jering. Yang diawali dari COVID itu tadi, Bang. Iya, tapi kita apapun menarik akarnya itu, dari situ. Betul. Tapi yang jadi diskusinya malah ke sana gitu, sampai ke acara Jering dan segala macam. Jadi kita fokus aja di pernyataan Jering soal kacung. Dan yang paling harus diingatkan bahwa ID berhak dan kuasa hukum Jering bukan sebagai pemilik kebenaran. Jadi kalau dia mau mengucapkan apapun, silakan di ruang bukan di ruang umum. Silakan pembelaan saja di pihak kepolisian dan pengadilan, kalau sampai ke pengadilan. Jadi kembali lagi bahwa tidak ada sesuatu kebebasan yang sebebas-bebasnya di negeri ini. Dan ID yang dilakukan ID adalah itu hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Bang Teddy. Pak Fikar, terakhir. Oke. Saya kira kita juga di satu sisi menegakkan hukum gitu ya, di sisi yang lain ya hak-hak masyarakat itu juga harus diperhatikan juga. Ya jangan karena umpamanya pikirannya tidak sesuai dengan kita kemudian langsung dibawa ke jalur hukum dan bahkan dicari pasal-pasal yang bisa ditahan umpamanya. Nah, itu yang menurut saya ini juga harus jadi pelajaran ya, pelajaran semua pihak sehingga kita ke depan tidak lagi banyak orang yang menjadi korban akibat dari penerapan pasal-pasal yang sebenarnya pasal karet gitu. Ya, 28 itu pasal karet ya, yang disebut antar golongan itu sangat luas pengertiannya gitu. Mbak Rini menganggap Jering menjadi korban. Silakan Bang Edi. Ya, saya kira gini ya. Kalau misalnya kita lihat ya memang beda pendapat saya kira nggak ada masalah. Itu adalah hal yang wajar ya. Namun demikian memang kita juga harus paham bahwasanya tadi masalah ada pro kontra masalah penahanan ya. Saya kira lebih bagus misalnya tiap
pengacara misalnya Pak Wayan dan kawan-kawan bisa mengajukan pra peradilan ya. Saya kira itu lebih bagus. Karena kalau kita bicara masalah kewenangan penahanan ini pasti pro kontra ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tetapi yang paling bagus adalah ajukan pra peradilan dan nanti biar ada putusan pengadilan nanti soal itu ya. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Bang Edi, terima kasih Dr. Nazar, terima kasih Pak Fikar, dan terima kasih juga Bang Teddy sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, dan juga kuasa hukum dari Jering yaitu Pak Wayan. Selamat malam, terima kasih atas kebersamaannya, dan pemirsa demikian kebersamaan kita dalam Dua Sisi kali ini. Saya Tisa Novendi undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.